Oke, anak-anakku, jadi hari ini kita akan membahas subtema 1 pembelajaran 2 tentang hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Ya pasti anak-anakku pada saat belajar di rumah, apalagi malam hari, kita membutuhkan lampu saat belajar agar apa yang kita pelajari bisa kita lihat dengan jelas. Tahukah anak-anakku bahwa salah satu penemu lampu yaitu penemunya Thomas Alva Edison. Nah, itu adalah penemu lampu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, anakku, sekarang kita akan membahas hak-hak anakku yang ada di rumah dan di sekolah. Oke, kita akan membahas tentang hak di rumah. Yang pertama, memperoleh makanan yang bergizi. Jadi, yang kedua adalah memperoleh kasih sayang. Yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak di sekolah. Yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Selanjutnya, hak di masyarakat. 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut serta dalam kerja bakti. 3. Memperoleh rasa aman saat bermain. Nah, itu adalah beberapa hak yang anak-anakku peroleh di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anakku perlu catat di bukunya dengan baik-baik ya. Oke, selanjutnya berikut faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak. Kita akan bahas satu persatu ya. Faktor-faktornya adalah lingkungan rumah. 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. Dan yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Itu yang pertama adalah di lingkungan rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Selanjutnya, lingkungan yang sekolah. Maaf ya, seharusnya sini lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Coba kita anakku perhatikan, ini ada latihan. Perhatikan baik-baik ya. Ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang hak? Nah, jadi itu ada pertanyaan, boleh aku tulis dan jawabannya kita akan bahas. Jadi hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi hak itu sudah ada waktu anakku sudah sejak lahir ya. Manusia sudah lahir itu dia sudah mempunyai hak untuk air. Yang kedua, tuliskan masing-masing 2 hak anak di lingkungan. Nah, kita sudah bahas sebelumnya. Ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita bahas yang di rumah dulu. Yang pertama, di rumah memperoleh makanan yang bergizi. Yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Itu hak yang di rumah ya. Selanjutnya, yang kedua, hak di sekolah. Memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua adalah belajar dengan nyaman di sekolah. Oke, selanjutnya kita bahas di masyarakat. Pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, memperoleh rasa aman saat bermain. Itulah beberapa hak. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah penggunaan hak sudah benar? Yang pertama, Edo berhak menonton bola kesukaannya sampai larut malam. Wah, ini yang ada 3 pertanyaan. Yang kedua, Dani
berhak bersekolah dengan mengendarai sepeda melalui jalan raya ramai kendaraan. Itu juga tidak benar ya. Aldi berhak membantu warga yang sedang gotong royong membersihkan taman bermain. Itu merupakan suatu hak yang benar. Jadi yang A dengan B ini merupakan hak-hak yang salah ya. Edo yang pertama ini sampai larut malam, dan Dani ini seenaknya ya di jalan naik sepeda di kendaraan yang ramai. Oke, kita akan bahas tentang interval nada. Oke, apa sih itu interval nada? Jadi kita akan bahas yang pertama, nada merupakan bunyi beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Selanjutnya, jarak antara satu dengan nada yang lain disebut dengan interval nada. Jadi itu adalah interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Sekiranya anakku sudah tahu notasi angka ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Kita akan bahas yang mana sih notasi angka itu. Oke, yang pertama, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada satu titik di atas ya. Itu do. 1 itu do. Re itu 2. Mi itu 3. Fa itu 4. Sol itu 5. 6 itu la. 7 si. Dan do itu la. 1 i itu melambangkan itu. Kalau ada 1 i di atasnya, satu titik di atasnya, berarti itu menandakan bahwa nada tersebut itu tinggi. Itu setiap satu langkah berarti itu ada satu interval nada ya. Itu ke do, re, mi, fa, itu adalah merupakan ketukan. Jadi perhatikan ya, itu interval nadanya. Jadi anak-anakku bisa catat di bukunya. Jadi ini adalah interval nadanya itu 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Berikut nada-nada dengan jarak 1/2, 1, 1, 1/2, dan 2. Jarak antar nada, contoh nadanya. Setengah nada, mi, fa, si, do. Contoh nadanya ya. Untuk setengah nada, yaitu mi, fa, si, do. Satu nada, do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu jarak antar nada dengan satu nada. Kemudian jarak antar nada 1/2 nada. Re, fa, la, do, mi, sol. Itu contoh nadanya ya. 2 nada. Do, mi, fa, la, sol, si. Itu contoh nadanya. Jadi harus kalian anakku berlatih di rumahnya menyikat nada-nada di atas dengan solemisasi yang tepat. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye. Semoga anakku tetap sehat dan semangat belajar di rumahnya.